Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One to Be Kreatif. Untuk hari ini saya akan memutarkan beberapa video dan ada beberapa video di sini saya ambil dari platform sebelah. Nah, karena video ini sangat menarik dan sangat seru sekali untuk kita lihat dan kita bahas. Nah, dan untuk video-video ini, nah ini masih ada sangkut pautnya yaitu tentang kasusnya Bapak Joko Widodo, yaitu tentang ijazah. Nah, makanya kemarin Bapak Joko Widodo ini menuruti apa permintaan mereka. Nah, kalau bisa Bapak Joko Widodo ini melaporkan diri. Nah, makanya Bapak Joko Widodo ini melaporkan mereka-mereka yang menuduh bahwa ijazahnya Bapak Joko Widodo ini palsu. Nah, ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, setelah dilaporkan dan hasilnya seperti apa? Nah, mereka ini semakin kelimpungan ya, atau semakin panik. Nah, dan dia mengadu ke beberapa lembaga. Dan yang terakhir mereka ini atau Roy CS ini dan bersama temannya dan juga TPUA, nah ini mengadu ke Komhamnas. Nah, kelihatan panik sekali kan. Nah, ini dipastikan ini ya, ini akan terjerat juga ini mereka-mereka ini. Nah, pastinya masuk bui ya. Dan ini banyak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat nah tentang kasus ini. Nah, dan untuk video ini, nah ini ada video dari platform sebelah. Nah, ini dari video Jazz. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Oke, mari kita lihat dan kita tonton. Pak Joko Widodo itu seharusnya sudah bisa pensiun dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, menghabiskan waktu bersama istri, bersama cucu, ya. Tapi ini nih, orang-orang ini nih ribet banget perkara selembar ijazah. Pak Joko Widodo itu ya, udah dari zaman jadi wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, kagak ada yang masalahin ijazah. Lah, gue mau tanya, emang kalau mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur, itu kagak pakai ijazah? Apa bagaimana? Partainya gimana? Kenapa nggak ada yang mempertanyakan ke partainya gitu loh? Kenapa semuanya mengarah ke Pak Jokowi gitu loh? Apa ini partainya juga mau ngomong, saya ditipu oleh Bapak Jokowi? Masa mau ngomong gitu setelah bertahun-tahun menaungi gitu loh? Dan 10 tahunnya Pak Jokowi itu bener-bener gak ada yang dianggap emang sama rakyat, hah? Gimana sih? Gue mau nanya deh, hasil kerja Pak Joko Widodo itu udah banyak banget nih ya. Gue tayangin deh di sini. Lu liatin satu-satu, mulai dari infrastruktur dan yang lain-lainnya. Udah kayak gini masih lu pertanyakan ijazahnya. Ijazah S1 tahun 1900 berapa itu masih lu pertanyakan. Lah gantian deh gue nanya, lu pada udah jadi S1, yang udah punya sarjana nih udah jadi apa? Ini Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nanya nih ya, ada satu orang yang percaya di dunia ini, siapa yang percaya gitu ijazah Pak Jokowi asli? Saya. Gak apa-apa, saya juga jadi orang satu-satunya, gak apa-apa. Mau dikata ijazah bapak palsu juga bapak ininya jalan pak, cerdas pak, pinter, hasilnya ada. Mau dikata ngutang negara, ngutang uang negara, nambah-nambahin beban utang negara, utangnya dipakai dan hasilnya ada pak. Soalnya ya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya nambah-nambahin utang negara, hasilnya juga nihil pak. Di luar sana juga mungkin sarjananya, ijazahnya lebih oke daripada Pak Jokowi. Tapi ya nggak tahu, ijazahnya nembak juga bisa. Yang paling jelas mah ya, mau ijazahnya palsu, ijazahnya asli, kinerjanya ada, nyata. Nah sekarang Bareskrim Polri, tim forensik juga sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Joko Widodo itu asli. Tetap aja kan, lu pada rakyat juga pada ngeraung-ngeraung kan, lu pada nggak percaya juga kan. Susah, kalau udah benci mah benci aja. Lagi pula kalau ijazahnya dari dulu palsu gitu, kenapa nggak dari dulu dipermasalahin permasalahan ijazah? Masa iya lu mau jadi pejabat ijazah bukan hal yang penting? Penting lah, pendidikan penting kan? Gak semua orang loh bisa jadi pejabat negara tanpa sarjana. 10 tahun jadi presiden, sebelumnya jadi gubernur, sebelumnya lagi jadi wali kota. Menurut Ngana gak butuh ijazah? Pintar, ijazah universitas udah jelas asli, ini dipertanyaan lagi, ijazah SMA-nya asli gak, SMP-nya gak, TK-nya gak, SD-nya gak, semuanya aja. 10 tahun Pak Jokowi menjabat ya, dikata-katain, difitnah-fitnah, dibilang boneka lah, inilah itulah. Sekarang giliran orang sabar melawan, kalian gak suka. Ini siapa sih yang ujuk-ujuk bilang ijazah Pak Jokowi palsu? Tuh siapa sih? Coba buktiin. Lu tahu dari mana itu ijazah palsu? Lu yang harus ngebuktiin. Itu omongan keluar dari mulut lu. Lu yang ngebuktiin. Bukan Pak Jokowi yang harus menunjukkan ijazahnya ke kita. Lu yang ngebuktiin. Lu yang buka suara. Lu yang buktiin. Begitu hukum. Ada tuh ya dalam hukum nih. Gue bacain. Gue gak hafal. Namanya susah banget. Actori incumbit probatio actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Gak apa-apa Pak Jokowi. Maju terus, pantang mundur. Pak Jokowi akan selalu punya tempat di hati kami-kami, di hati kita-kita yang memang percaya sama Bapak, yang memang mengapresiasi kinerja Bapak selama ini. Mau Bapak jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden 2 periode, Bapak akan selalu punya posisi tersendiri di hati kita para rakyat Pak. Maju terus Pak. Gimana teman-teman dengan ini statementnya Cik Jess ini? Nah, ini sangat luar biasa sekali ini ya, dengan kepercayaannya. Nah, kalau bahwa ijazahnya Bapak Joko Widodo itu asli dan hasil kerja-kerjanya Bapak Joko Widodo ini luar biasa. Nah, ya. Dan untuk statement ini, nah ini ditujukan kepada mereka-mereka. Nah, tahu sendiri kan mereka-mereka yaitu tentang Roy CS dan juga TPUA. Nah, makanya mereka semakin semakin panas, semakin panik dan sekarang ya kemana-mana mencari perlindungan ini. Sepertinya begitu.
Dan pastinya ketar-ketir. Nah, ini jalan yang akan dituju itu yaitu bui. Oke, dan selanjutnya ini dari Bapak Joko Widodo tentang mereka-mereka yang dilaporkan. Oke, kita lihat videonya. PIP sempat menyebut kalau misalkan yang ijazahnya asli itu tinggal tunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot bagi mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Itulah komentar Bapak Joko Widodo ya tentang mereka-mereka ini. Nah, Bapak Joko Widodo ini sebenarnya sedih melihat mereka-mereka tentang kasus ini. Nah, makanya Bapak Joko Widodo ini tetap berjalan, tidak akan mundur. Nah, kita lihat ke depannya aja seperti apa mereka-mereka ini. Nah, untuk video selanjutnya, nah ini dari Profesor Gunawan Sumodiningrat. Nah, Profesor Gunawan Sumodiningrat ini menyatakan kalau bahwa ijazahnya Bapak Joko Widodo ini asli. Nah, karena Profesor Gunawan ini, nah ini dulu sebagai guru besar UGM. Oke, kita lihat dan kita tonton videonya. Selamat sore Prof Gunawan. Selamat sore Prof Gunawan. Guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siap, Prof Gun, mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Ya. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Mantan sekretaris Saya Dewan Guru sangat Besar. yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, Asli. siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Siap. Asli. Terima kasih Prof Gunawan. Ya, siap. Saya Bapak Sabtono. Saya Gunawan Sumodiningrat. Dan itulah pernyataan atau pengakuan dari Profesor Gunawan Sumodiningrat. Nah, itu adalah mantan guru besar UGM. Nah, nah, gimana ini dengan ini ya Roy CS dan juga gerombolan TPUA. Nah, semakin tipis jalan tipis. Siap-siap baju oranye. Dan untuk video selanjutnya, nah ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Nah, karena ini pernyataan dari Barreskrim, nah itu yaitu konvensi. Nah, polisi telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Nah, disertakan pembanding ijazah yang sama dari teman-teman seangkatannya. Nah, dan ini menyatakan kalau bahwa ijazahnya Bapak Joko Widodo ini asli. Oke, mari kita lihat dan kita tonton liputannya. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cat stempel, dan tinta tanda tangan dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Dan itulah pernyataan atau hasil penelitian tentang ijazahnya Bapak Joko Widodo dari Barreskrim. Nah, ini pasti ini ya tentang Roy Suryo CS dan juga TPUA ini. Nah, ini makin apa ya? Makin kepanasan atau makin panik. Nah. Tentunya ini ya tentang mereka-mereka ini masih nggak percaya tentang keputusan tadi ini ya. Nah, makanya dia masih cari akal yang lain ya supaya untuk meneliti tentang ijazahnya Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena mereka-mereka ini belum sempat atau belum pernah lihat atau secara langsung memegang ijazahnya Bapak Joko Widodo. Nah, karena dia belum bisa memastikan kalau ijazahnya Bapak Joko Widodo ini palsu. Nah, makanya mereka kemana-mana ini ya selalu menyebar hoak, selalu menyebar fitnah, selalu menyebar kebencian, selalu menyebar apa ya itu ya tentang tetek bengek yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo. Nah, itulah sifat asli, iri dan sakit hati mereka. Wow, sampai kapanpun mereka pasti tidak akan percaya ini tentang ijazahnya Bapak Joko Widodo kalau ijazahnya itu asli. Wah, teman-teman pasti tahu nih. Apa selanjutnya apa yang akan dialami oleh mereka nih ya.
Tentunya apa? Pakai baju oranye. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, kapan mereka masuk bui atau penjara. Dan untuk beberapa video kali ini, nah ini saya juga akan memutarkan yaitu videonya teman kreator kita yaitu Opung Parbilak. Ini sangat menarik dan sangat seru sekali lagi ini. Nah tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa oleh Opung Parbilak. Nah oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Nah ini masih tentang ijazahnya Bapak Joko Widodo dan tentang mereka-mereka. Oke, kita langsung tonton videonya. Jangan bilang kalau kalian lagi senang. Ih, sama kita ya. Aku pun senang kali aku hari ini. Padahal aku nggak ulang tahun. Nah, Cuma kau tengok berita tadi, makanya ketawa-ketawa senang kali aku. iya. Berita mengenai Barreskrim sudah menyatakan bahwasannya ijazah Bapak Joko Widodo 11.000 triliun persen asli. 11.000 triliun. Nggak bisa gue bayangkan muka orang ini satu-satu, bah. Udah capek orang itu. Iya. Roy gimana? Capek ya? Rismon apa kabar? Tifa, main yuk. Iya. Rizal mana Rizal Fadila? Rizal. Biar ku absen dulu satu-satu. Eki Sujana. Oh hadir ya, hadir. Kesu apa namanya Ahmad Kosinudin hadir. Kurnia, oh hadir juga. Iya lengkap rupanya. Iya. Aduh, ya. Jadi kita sudah apa namanya sudah prediksi nih ya, nggak perlu diprediksi secara apa namanya spiritual ya kan, dilihat aja sedikit masuknya orang ini. Ya, apalagi kemarin katanya orang ini baru laporan ke Komnas HAM, nggak sekalian aja ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau perlu nomor telepon Kak Seto ada sama aku. Ke situlah sekalian. Mau kemana lagi orang ini sekarang pergi nih? Senangnya hatiku. Aduh. Kalian tahu kalau perasaan orang ini udah begini tuh. Makanya aku bilang, mereka melapor ke Barreskrim. Ya, setelah 6 bulan ya baru diproses. Mencak mereka mengatakan, kenapa Pak Joko Widodo? Sebentar aja di Polda langsung diproses. Sementara kami 6 bulan belum diproses baru sekarang. Sekarang kan kepolisian juga melihat bagaimana kelengkapan berkas kalian. Sedangkan kalian aja tadi baru tahu aku, AHU kalian juga nggak ada. Tahu kalian AHU ya, administrasi hukum umum ya. Itu artinya apa? Itu adalah syarat administrasi yang harus dimiliki oleh ya sebuah organisasi. TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, tidak ada AHU-nya atau tidak ada izin dari Kemenkum. Bayangkan kalian, kor sana sini TPUA, nggak punya AHU. Kenapa? Nggak ada uang kalian ngurus. Tapi ongkos keliling ke Solo ada. Iya. Masa ngurus izin nggak ada? Ya, nggak ada. Makanya gue bilang, pantasan lah kalian ada bulan diproses, tapi kalian bilanglah sama masyarakat umum, kepolisian pilih kasih, kepolisian tebang pilih. Secara administrasi kalian itu juga nggak beres. Iya. Banyak kali kecing kunek kalian ku tengok. Banyak kali biar tahu kalian masuk sama ke WA. Pung, alhamdulillah katanya. Pung, puji Tuhan katanya. Kuperiksa, oh dari si Abdul. Ya, aku tengok lagi dari Sumartini. Ya kan? Allahu Akbar, kata Pak Jono. Iya kan? Yang keempat ini yang lucu. Ya tahu enggak kalian? Ya kan? Ada WA masuk sama aku. Cuman ini bunyinya Satyam Eva Jayati. Kukira dari Hasto. Bagus. Masuk WA si Hasto sama aku. Pikirku begitu kan? Rupanya enggak. Kan begitu karena memang Satyam Eva Jayati itu artinya kebenaran akan kembali atau menemukan jalannya. Iya.
Itu dia, ya kan luar biasa. Dan biar tahu kalian, yang lucunya lagi, ada masuk uang transfer sama aku ya kan, dikirim struknya sama aku lewat WA. Pung, ini Pung untuk apa ini? Aku bilang begitu kan, untuk beli nasi tumpeng kan ya. Wah, mantap, Iya. mantap, mantap. Ini nasi tumpeng Bu, iya. Untuk apa ini Bu? Untuk merayakan lah, untuk apa lagi? Aduh, turut bergembira Bung katanya. Iya, iya, iya. Jadi banyak dari teman-teman ini yang mengekspresikan kegembiraannya dengan cara-cara yang berbeda. Karena apa? Karena mereka melihat ya selain dorongan dari masyarakat, selain dorongan dari asosiasi, dan juga selain dorongan dari masyarakat banyak ya, baik yang ada di media sosial ataupun di dunia nyata ya. Ternyata kita tuh YouTuber Nusantara punya andil gitu loh. Iya. Ya, untuk membawa ini ke jalur hukum ya. Dan ini adalah sebuah berita yang sangat bagus. Dan ini tahu enggak kalian ya, di dalam YouTuber Nusantara sendiri itu banyak kali model-model WA yang masuk. Ada yang bilang gini, enak. Enak. Ada yang bilang lagi gas terus. Terus. Ada yang bilang lagi mampus. Bagus. Kalau kami biasa gitu, ya kan, nggak terlalu panjang-panjang apa namanya komentar, tapi menggigit. Apalagi siapa? Nggak perlu aku sebutkan namanya nanti ya kan, nanti jadi tersinggung pula dia. Ya kan, itu dia. Tapi ini bisa dikatakan inilah yang dinamakan sebuah kebenaran dan keadilan. Apapun ekspresi masyarakat, yaitu terserah, yaitu hak mereka, hak kami bagaimana mengekspresikannya. Yang penting kami sudah pastikan bahwasanya ya kepolisian sudah menjalankan tugasnya dengan baik, kan begitu ya. Jadi nggak ada cerita lagi ya seperti yang di framing orang ini. Ini perhatikan kalian, muncul orang ini satu-satu akan framing sampai ditetapkan jadi tersangka. Perhatikan. Yang dikatakanlah nanti kami tidak terima dengan hasil labor. Pasti itu, pasti. Yang dikatakanlah nanti polisi tebang pilih. Iya, iya, pasti. Kemarin begitu juga yang ada tompelnya di sini. Masih ingat kali aku tompel. Perhatikan ini. Kau bilang apa kemarin? Ada kemungkinan polisi akan melindungi Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Nah sekarang begini. Bapak Joko Widodo lapornya ke Polda. Kalian ke Barreskrim. Nah Barreskrim sudah menyatakan ijazah Bapak Jokowi asli. Mau ngomong apa lagi kau? Ya itu dia. Ya. Apa sekarang coba lagi yang apa namanya, yang meragukan lagi? Udah nggak ada lagi, ya. Sekarang mereka berusaha untuk mendiskreditkan kepolisian, ya. Mereka sebetulnya mereka mengatakan bahwasanya kami didiskriminasi, kami dikriminalisasi, kami dipolitisasi. Sebetulnya mereka lah yang melakukan diskriminasi. Betul, iya. Kenapa? Ya, mereka mencoba menggambarkan, mendeskripsikan, mereka mencoba menciptakan mindset di tengah-tengah masyarakat bahwasanya kepolisian ya akan melakukan hal-hal curang. Ini kan jahat. Ini artinya mereka sedang mendiskriminasikan atau mereka sedang mendiskreditkan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang nggak becus. Iya. Begitu kan? Itu dia. Makan kau yang enak itu sekarang. Iya kan? Roy siap-siap ya ngasih kuliah. Siap-siap ngasih kuliah. Iya. Jadi tahapan di Barreskrim ya bisa dikatakan sudah selesai. Udah selesai. Sudah diperiksa semuanya. Coba perhatikan kalian. Yang diperiksa ya oleh Barreskrim untuk permasalahan ini ada sekitar 33 orang. Nah, sekarang aku bilang sama kalian, Bapak Joko Widodo sudah lapor ke Polda. Kan begitu ya. Dan sedang dalam proses ya. Nah, sekarang mereka sudah Barreskrim sudah menyatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli, kan begitu. Hati-hati ya, bisa dituntut ulang. Bisa dituntut ulang ini biar tahu kalian, ya kan? Kemarin itu ya kalau nggak salah di Polres ya asosiasi advokat ya sudah melaporkan. Coba bayangkan kalian, sudah ada lebih 6 asosiasi yang melaporkan orang ini. Bayangkan kalian 6. Kalau misalnya ada yang menuntut balik, contohnya dari pihak Bapak Joko Widodo, ya ke Barreskrim. Aduh, ya. Tapi ya udahlah, ya. Jadi masyarakat sudah tahu, ya sudah bisa menilai, ya bahwasanya
ya apa yang mereka lakukan selama ini ya murni sebetulnya adalah penghinaan, fitnah dan juga pencemaran nama baik. Sebentar dulu Bung, sebentar. Ini kan masih di Bareskrim, belum di Polda. Masih ada lagi. Nah, kalau sudah seperti ini di Bareskrim, ya menurutku, menurut Opung Parbilang, ini sudah bisa di SP3. Ya, apa itu SP3? Ya, SP3 itu surat pemberitahuan pemberhentian. Ya, surat pemberhentian penyelidikan. Ya, surat pemberhentian penyelidikan, surat perintah pemberhentian penyelidikan. Jadi, kayaknya nggak lanjut nih. Ya, jadi udah selesai dulu di Bareskrim. Ya, fokuslah kalian di Polda. Penyelidikan. Setelah itu masuk lagi tahap penyidikan. Setelah itu penetapan tersangka. Kalau kalian makan enak lagi di dalam penjara kalian. Ya makan enak lah. Anggota dari TPU kan kirim makanan tiap hari. Baru ini aku tahu, orang ini nggak ada. Kan ngeri kali kayak gitu kan. Katanya lah pembela kebenaran. Katanya lah pembela konstitusi. Apa namanya, izin Kemenkum nggak punya. Alah. Ya tapi isinya pengacara semua itu. Mulai dari pakai kacamata. Iya kan, siapa lagi si Tompel. Si Dua Wangka. Si sakit-sakitan. Yang masuk pemeriksaan katanya langsung sakit dia. Banyak itu mendadak pengacara itu banyak. Tapi masa ya administrasi hukum umum nggak punya. Sedangkan untuk syarat administrasi organisasi pun kalian nggak punya. Kayak mana orang mau mempercayai kalian? Selama ini kalian framing bahwasanya kepolisian dia tidak sigap, ya, tidak apa namanya, tidak bergerak cepat. Ternyata berkas-berkas kalian pun juga nggak lengkap. Kayak mana mau diproses? Jadi kalau bisa dikatakan sebetulnya suara orang ini sedikitnya, tapi berisik. Mereka selalu katakan buzzer, teriak buzzer. Sebetulnya mereka lah yang memelihara buzzer. Pelihara buzzer mereka. Coba bayangkan kalian. Sudahlah ya. Kami ini tidak YouTuber Nusantara. Kami paling pantang dikatakan buzzer. Karena apa? Kami tampak muka kami satu persatu. Itu pertama. Baru yang kedua, kami tidak pernah melakukan segala sesuatunya dengan uang. Tidak. Tapi kalau kalian, aku tahu. Ya, siapa di belakang kalian aku tahu. Berapa besaran bayaran kalian aku tahu. Dan siapa-siapa jadi korlap kalian aku tahu. Ya, karena ciri-ciri khusus orang ini kalau mengomentari di akun kita, baik di TikTok ataupun juga di di YouTube, mereka nggak akan pernah mau pasang foto profil sendiri. Nggak. Ya kan aku bilang, buzzer-buzzer ini ya mereka itu pasang foto binatang. Ada anjing, ada baby, ada Dracula. Dracula itu bukan binatang, itu setan, itu Opung. Ya, jadi ributnya di media sosial ini ributnya buzzer, bukan ributnya pendukung. Tidak ada yang mendukung orang ini sebetulnya. Cuman biar nampak rame dibunyikan buzzer di sebelah sana. Bayangkan kalian, satu korlap itu bisa sampai 50 kaki tangan. 50 kaki tangan ya, itu bisa punya 1.000 sampai 10.000 akun. Bayangkan ya, berapa akun yang ribut segitulah dibayar orang ini. Jadi selama ini dibilang kita buzzer, ya kan? Ya udahlah, terserah mereka lah ya. Ternyata walaupun mereka mengerahkan buzzer, ijazah Bapak Joko Widodo terbukti asli kan? Iya. Itu ya betul itu dia ya yang dikatakan dia bahwa kebenaran itu akan timbul pada waktunya. Ya inilah waktunya, bukan kemarin. Kalau kemarin itu ya cuman Bambang Tri masuk penjara sama si Cak Nur siapa, si Sugi Nur. Ya kan? Ah itu dia. Tapi sekarang biar tahu kalian banyak. banyak. Panik. Enak di penjara. Iya. Itu dia. Ya, sekarang kita akan menunggu tahapan di Polda. Seru ini. Pung, kira-kira masih lama nggak di penjara? Masih lama.
Masih lama aku bilang. Gak bisa pulang langsung, gak bisa. Ada tahapan, ada proses. Ya, ini masih penyelidikan. Penyelidikan aja, lihat dulu muka orang itu semuanya cemberut. Ketika pergi orang itu ke Komnas HAM, Iya. lihat kalian mukanya lusuh semua. Iya kan, karena apa? Ternyata mereka tidak diterima ketua. Ternyata mereka hanya diterima perwakilan. Nah. Kemarin DPD begitu juga. Kalian mau seret-seret, mau seret-seret pihak lain cuman gara-gara kebodohan yang kalian bikin ini. Mana mau? Sedangkan Rocky Gerung aja biar tahu kalian sekarang ini agak menjauh sama orang itu karena apa? Ya, karena tahu. Nah, ini bakalan gol ini. Gak kemana ini 6 tahun ini. Makanya menjauh dia. Gak terlalu besar. Perhatikan kalian Rocky Gerung ya. Ku bilang kalau dia untuk saat ini dia agak bijak sedikit ya agak cerdas sedikit ya kan, sedikit. Dia bisa lihat ya, dia ini kan penuh dengan logika. Dia nggak akan percaya kalau Bapak Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Dia pasti nggak akan percaya. Makanya dia nggak mau ya ikut dalam permainan orang-orang bodoh ini. Iya. Profesor lo itu, Bung. Doktor. Aku udah bilang, bodoh itu relatif. Pintar itu relatif, kan begitu. Ya, kalau udah seperti ini kan bodoh namanya. Secara akademik mereka pintar, tapi secara akal bodoh. Pung, nggak boleh bilang bodoh. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pung, istighfar. Kurang cerdas. Kurang cerdas, Opung. Aduh, Opung Parbelak. Jadilah kau pribadi yang lebih santun lagi. Kayak mana mau dibilang kayak gini pembawa nawa ya kan kurang cerdas. Udah aku klarifikasi ya. Ya. Jadi aku bangga ya menjadi bagian dari YouTuber Nusantara ya. Aku melihat bagaimana gaungnya YouTuber Nusantara ini ternyata sampai ke seluruh penjuru Indonesia dan juga sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan aku melihat trennya, ya YouTuber Nusantara ini semakin lama semakin bertambah, semakin lama bertambah. Dan mohon maaf ya, kita juga harus selektif memilih anggota YouTuber Nusantara. Karena apa? Karena kita harus pastikan YouTuber Nusantara adalah orang-orang yang memang betul-betul punya wibawa dan juga betul-betul punya marwah, betul-betul punya komitmen untuk menjaga nama baik bangsa sendiri. Iya. Oh, jadi kalau misalnya di luar YouTuber Nusantara enggak ya, Pung? Sama. Kita tetap satu perjuangan, kan begitu. Kita doakan semakin banyak yang masuk YouTuber Nusantara supaya apa? Supaya kita bisa bersatu, ya. Di sebelah sana mereka semakin gemetaran. Itu dia, ya. Kita gaungkan terus YouTuber Nusantara, ya. Karena apa? Ya, bukan untuk kesombongan, bukan. Ya, kita bangga menjadi bagian dari barisan yang membela kebenaran. Iya. Lagi muji diri ya, Bung? Ya enggak lah, muji diri ya. Semua ini kami hadiahkan untuk kalian semua. Biarlah segala pujian hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik surga dan bumi. Kan begitu kan, siapa sih Opung Parbilak, siapa sih Agri Farhani, siapa sih publik menilai, siapa sih DJ Anak Jenderal, siapa sih Air Mahmud, nggak ada. Kita nggak ada siapa-siapa, kita hanya orang biasa yang punya beban untuk melawan hoax di tengah bangsa ini. Iya, tapi ketawa mau itu Bung bikin sakit hati orang. Cemana mau dibilang, udah kayak gini dari sononya. Iya. Ya kita gas terus, pokoknya kita kawal terus ya. Kita support terus pemerintahan ini yang memang bisa dikatakan pemerintahan saat ini itu adalah pemerintahan yang betul-betul memikirkan rakyatnya. Pemerintahan saat ini adalah betul-betul pemerintahan yang berjuang untuk kemajuan dan juga untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada pengganggu, bikin rusuh, bikin onar, dan juga bikin ribut, itu bagian kami. Wah. Aku masih ingat biar tahu kalian ada postingan dari orang sebelah tim buzzer apa dibilangnya waktu sama-sama sama Bapak Jokowi. Joko Widodo lagi ngumpulin ternaknya. Yang pakai belangkon itu yang paling gila kelakuannya. Terserah kalian bilang aku paling gila.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi di mata penonton-penontonku ini, aku yang paling waras. Dibandingkan kalian. Kan begitu ya. Jadi ya terima kasih untuk Bapak di kepolisian ya, untuk Bareskrim juga sudah mengungkap semuanya. Sebetulnya ya kita tahu lah sebetulnya itu dari kemarin asli ya kan. Tapi cemana dibilang ya kan, yang namanya proses ya harus dilalui, harus dijalani melalui beberapa tahapan ya, sudah diuji secara digital forensik ya, 100% ijazah Bapak Joko Widodo asli. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan ya, dan juga apa strategi yang mau dibikin Prof. Suryo dan kawan-kawan. Gak tahu aku, entah masih punya strategi atau enggak. Oke, salam Parbilak, salam NKRI, NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah beberapa video yang dibahas dan dikomentari. Nah, yaitu semuanya mengenai tentang kasusnya Bapak Joko Widodo, yaitu tentang ijazahnya. Nah, dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.